malam ini ibadah Sekinah akan dimulai. Selamat bergabung bagi teman-teman dan yang lain belum bergabung, mungkin masih di jalan atau masih connecting. Kalau bisa videonya kita nyalain, kita bisa saling lihat. Kan kita kalau ketemu pakai masker, yang udah lama nggak bertemu, kita bisa bertemu di sini ya, puji Tuhan, secara virtual. Masih tetap cantik, puji Tuhan, sehat semuanya. Malam ini kita akan diberkati oleh Bapak Pendeta Manik dari Pulau Bangka, Kota Belinyu tepatnya. Di akhir khotbah nanti akan ada kesaksian Esther. Esther ini anak Om Manik yang beberapa tahun yang lalu terkena kanker stadium 4, puji Tuhan sekarang sehat luar biasa. Itulah Tuhan yang begitu ajaib. Ya, nanti kita akan dengar kesaksiannya. Saya serahkan kepada Eva. Silakan Eva. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Selamat malam Om Nawi, Om Manik. Nah, kita berkumpul di dunia maya, tapi untuk ibadah, untuk memuji Tuhan, menerima firman Tuhan ya. Saya percaya kasih Tuhan melingkupi kita hari ini, malam ini, masing-masing di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Yuk kita mau angkat pujian penyembahan pertama, kita katakan, agung dan mulialah Tuhanku. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Allah yang maha besar, ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Sungguh Engkau mulia. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan agung dan mulialah. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu. Perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah, agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, menyembah memuja Engkau seumur hidupku. Kita angkat tangan, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh
Engkau mulia, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Sekali lagi, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini, kami rindu Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Kami mau menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat dan ruang. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu. Oleh sebab itu Tuhan, kami undang Engkau ada di tengah-tengah kami, di perhimpunan kami malam ini lewat Zoom. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kami malam ini. Kami terima berkat, kami mau sambut berkat Tuhan yang luar biasa dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang bersyukur, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, dan kami percaya Tuhan, kami akan dikuatkan, kami akan dihiburkan, kami akan dipulihkan lewat ibadah malam ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami malam ini dengan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Kayaknya sudah nambah nih teman-teman kita yang bergabung ya. Kalau di laptop saya ada 36 orang. Puji Tuhan. Yuk, kita angkat pujian yang pertama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kalau tadi saya lihat tanggal hari ini, tanggal 28 Januari. Berarti sudah 28 hari kita lewati bulan Januari ini ya. Bentar lagi mau Natalan loh. Tinggal 337 hari lagi. Ya, sebenarnya nggak berasa. 337 hari itu kita jalani, pasti hari lepas hari kita akan nyampe di ujung sana ya. Gitu kan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Januari ini pun sampai tanggal 28 doang kan? Apa? 31 lah. Dari mana tuh? Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, hari berganti hari,
hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya nggak bisa dengar suara, tapi saya mau lihat jempolnya. Yuk, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik, yes. Sungguh amat baik, ya, amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, yes. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tepuk tangan. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus tetap baik, benar nggak nih? Amin, amin gitu ya pasti. Puji Tuhan. Ya, kita ganti dengan pujian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa yang merasa diberkati? Angkat tangan dah. Kalau perlu 2 tangan nih. Saya 2 dah. Iya, puji Tuhan. Saya senang melihat teman-teman saya kina diberkati Tuhan ya. Berkat apa? Banyak, nggak terhitung, nggak terbilang. Ya, kesehatan itu yang utama saat ini ya. Itu berkat Tuhan luar biasa bagi kita. Yuk, kita angkat pujian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Lagi diberkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada
Tuhan yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita menaruh harap kita kepada Tuhan, malah diberkati loh. Bukannya enggak diberkati, malah diberkati. Puji Tuhan ya, kita punya Tuhan yang hebat. Kita udah ngandelin Dia, kita diberi kekuatan, diberkati lagi kita. Puji Tuhan. Nggak rugi kita menjadi anak-anak Tuhan, umat-umatnya yang sudah diselamatkan. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Ya, kita mau lebih banyak lagi belajar dari firman Tuhan supaya kita makin dewasa di dalam Tuhan. Kita angkat pujian, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Saya percaya lagu ini menjadi berkat buat kita semua, bahwa sungguh kekuatan kita saat ini bukan dari mana-mana. Siapa sih kita? Kita nggak bisa berdiri melihat begitu kuat melihat sesuatu yang menyedihkan di depan kita atau kita alami, sudah menitikkan air mata gitu ya. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan, yang sungguh-sungguh dari Dia, sumber kekuatan yang sesungguhnya, itulah yang memampukan kita. Yuk, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ya, makasih Yosef. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita ulang dari atas, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita diam sejenak, kita puji Dia. Haleluya, haleluya, glory Yesus. Engkau ajaib,
Engkau kekuatan bagi kami. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal, kekuatan di hidupku. Nanti saya serahkan kepada Om Manik. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap kepada siapa berharap dalam Yesus. Angkat tanganmu dengan iman. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, benar. Engkau ajaib, Engkau penuh kuasa. Engkau sanggup memulihkan setiap keadaan kami. Dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, Tuhan. Haleluya. Ini doa kami kepadamu. Biar kami tidak goyah. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah, tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Saya minta Samuel Chandra bawa di dalam doa sebelum saya serahkan kepada Om Manik. Haleluya. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu buat pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, kesempatan malam hari ini. Kami bisa berkumpul semua karena kebaikan Tuhan semata-mata. Terima kasih kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami naik ke hadirat-Mu Tuhan bagikan dupa yang berbau harum. Seperti pujian kami katakan bahwa kekuatan kami hanyalah berasal dari Tuhan. Istimewa pada malam hari Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu boleh datang, membaharui kehidupan kami. Menguatkan iman kami Tuhan. Agar dalam langkah-langkah kami, dalam sulit seperti ini Tuhan, nantiasa Tuhan menyertai memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Bapak Pendeta Manik, Tuhan tolong beliau, agar apa yang beliau sampaikan Tuhan berita surga, memberi kuat baru bagi kami yang boleh mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih, pakai hamba-Mu sebentar Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Siap dengar firman-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan Om Manik. Silakan Om Manik di-unmute Om. Itu suaranya. Suaranya dibuka dulu Om. Ya. Sudah? Ya. Oke. Oke. Puji Tuhan buat keluarga Pelgap Sekinah. Amin. Tuhan kiranya memberkati
Terima kasih buat Ibu Nila dan semua yang memberikan kesempatan bagi saya untuk kepercayaannya. Tuhan kiranya memberkati. Dan sekaligus dalam tahun 2021 kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan pertemukan kita lewat ibadah Zoom pada saat malam hari ini. Saya yakin bahwa suara saya jelas, ya. Puji Tuhan. Dan semua keluarga Pelgap Sakinah, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam dari kami, saya dan keluarga dan jemaat yang ada di Belitung Pulau Bangka, bagi keluarga besar Pelgap Sakinah. Tuhan memberkati. Buat keluarga Pelgap Sakinah, kita akan mendengar firman Allah dan saya akan buat tema firman Allah untuk kita pada malam hari ini tentang sepakat. Dan kita akan baca firman Allah ini di dalam Matius pasal yang ke-18, Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan firman Allah ini. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jemaat keluarga Sakinah yang diberkati Tuhan, saya katakan tadi bahwa Max, ini Max, sebentar Max. tema firman Tuhan tentang sepakat. Foto ini sebentar. Ketika ada kesepakatan, pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Di dalam firman Allah, dia katakan, kalau ada kesepakatan, artinya kesatuan hati, ada kuasa besar akan terjadi dalam kesepakatan itu, tentunya di dalam Kristus. Kalau kita sebagai umat Allah ada kesepakatan itu, baik dalam keluarga, dalam komunitas, di dalam jemaat, baik di dalam gereja, di dalam umat Tuhan, kalau ada kesepakatan yang bersama dengan Tuhan, kuasa besar pasti terjadi. Kuasa kemenangan pasti terjadi kalau ada kesepakatan itu. Saudaraku, dalam kesepakatan itu kalau kita lihat dalam firman Allah,
satu atau dua, 3 orang, bahkan lebih dari itu, terjadi kita buat kesepakatan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata, Dia akan melakukan kuasa yang ajaib luar biasa itu. Dalam ayat ini dia berkata, Aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku. Berarti Tuhan inginkan dari kita kesepakatan. Tuhan mau supaya kita buat ada kesepakatan itu, maka Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Sekalipun komunitas yang kecil perlu ada kesepakatan. Contoh, suami istri perlu ada kesepakatan dalam doa. Suami istri dan anak-anak perlu ada kesepakatan. Contoh, hari-hari ini, kalau situasi pandemi ini, pemerintah katakan, ayo banyak kita tinggal di rumah, bisa. Kita di rumah, suami istri, anak-anak, kita buat kesepakatan dalam doa. Sebab Tuhan katakan, kalau kita buat kesepakatan dalam doa itu, maka kuasanya akan terjadi dalam rumah tangga kita. Akan terjadi dalam rencana kita. Akan terjadi dalam pekerjaan kita. Akan terjadi dalam masa depan kita. Kalau kita buat kesepakatan, kesatuan hati, kebersamaan di dalam doa, dan Yesus tentunya hadir di sana. Hari-hari ini Tuhan inginkan, sekalipun kita berjauhan seperti malam hari ini. Saya ada di Bangka, keluarga Pelgap Sakinah ada di Tangerang, ada di mana-mana yang mungkin mengikuti dalam ibadah ini. Kita buat kesepakatan dalam memuji Tuhan. Kita buat kesepakatan dalam doa. Kita buat kesepakatan dalam firman Allah. Allah kuasanya ada hadir. Ada bersama kita. Dan di dalam kesepakatan kita itu dia katakan bahwa dia akan mengabulkan apa yang kita minta. Yesus kita akan mengabulkan apa yang kita inginkan di dalam kesepakatan kita bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Pelgap Sakinah, saya mau buat satu contoh di dalam kesepakatan terjadi mujizat Tuhan. Saya akan ambil dalam satu ayat, saya bacakan ayat itu di dalam Lukas pasal 5, Lukas pasal 5, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20, saya bacakan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa
di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ayat 18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawa masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atas rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Keluarga Pelgap Sakinah, firman Allah kita lihat di mana kesepakatan, kebersamaan. Ada di sini 4 orang yang sepakat. Di mana ada seorang yang sakit lumpuh. Mereka melihat Yesus, mendengar Yesus. Orang yang mengalami sakit lumpuh ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berjalan untuk mendekat kepada Yesus. Tidak bisa berdiri. Tetapi kita lihat ada 4 orang yang datang melihat, memperhatikan si orang lumpuh yang mengalami beban ini. Ke-4 orang ini sepakat untuk mereka bawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Mereka sepakat dan mereka angkat. Tentunya saya memperhatikan 4 orang ini punya kasih yang luar biasa. 4 orang ini punya perhatian yang luar biasa. Tetapi lebih-lebih lagi 4 orang ini punya iman yang luar biasa kepada Yesus. Mereka lihat yang punya beban yang berat ini. Mereka sepakat untuk mengangkat dia. Tetapi ada hambatan-hambatan yang mereka hadapi. Yaitu dengan banyaknya orang untuk berjumpa dengan Yesus, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka seolah-olah terhambat dengan banyaknya orang. Tetapi ke-4 orang ini punya kesepakatan, punya kasih, punya iman, punya kerjasama yang baik. Mereka lakukan sesuatu yang luar biasa. Tidak gampang mereka melihat ke atas. Dari atas mereka memperhatikan satu jalan, mereka harus bongkar atap di atas. Dan mereka buka atap itu. Mereka angkat dari bawah tempat tidur bersama orang lumpuh ini. Tidak gampang. Mereka harus kerjakan. Mereka harus kerjasama. Angkat ke atas. Dan setelah sampai di atas, yang lebih berat lagi, mereka harus turunkan tempat tidur itu bersama dengan orang lumpuh itu. Tapi mereka lakukan itu dengan kasih. Mereka kerjasama yang baik dengan kasih. Mereka sepakat seia sekata dengan kasih.
mengangkat dan menurunkan dari atas tepat ke depan Yesus. Ayat ini berkata, setelah mereka turunkan, Yesus memperhatikan bukan orang lumpuh ini yang pertama, tetapi Yesus memperhatikan keempat orang ini, kesehatian mereka, kesepakatan mereka, keseia-sekata mereka, kerjasama yang baik di antara mereka. Itu yang diperhatikan. Sebab itu dia katakan, karena dengan iman mereka, sehingga terjadilah sesuatu yang luar biasa Yesus lakukan. Ya, yaitu apa? Dosa itu yang pertama. Dosanya sudah diampuni. Pertama kita lihat dari kesepakatan itu dan juga kebersamaan mereka dan juga iman mereka adalah pengampunan dosa. Itu yang pertama dikatakan Yesus. Sama dengan kita pada saat malam hari ini. Untuk kesepakatan kita memuji Tuhan, berdoa, beriman kepada Tuhan. Tuhan pertama bilang kepada kita, Tuhan menyelesaikan dosa-dosa kita. Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Itu yang pertama yang Tuhan lakukan. Puji Tuhan, pasti ada kekurangan kita kemarin, semalam, minggu lalu, tahun lalu. Tetapi kita buat kesepakatan, kebersamaan kita memuji Tuhan. Kita buat kesepakatan kita satu hati di hadapan Tuhan. Pertama Tuhan katakan, dosamu telah diampuni. Dosa-dosa kita, dosa keluarga Pelgap Sekina, Tuhan ampuni. Yang kedua, apa yang dikatakan Tuhan, kalau saya bacakan dalam ayat yang ke-24 dan 25 dalam Lukas pasal yang kelima tadi. Dia katakan begini, 24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga, bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Kita lihat di sini apa yang dikatakan Yesus kepada orang lumpuh itu. Yang kedua, dia katakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Artinya, bahwa kuasa yang besar terjadi, dilakukan oleh Yesus kepada orang lumpuh yang punya beban, yang punya masalah, yang punya persoalan yang berat ini. Terjadi kuasa yang dahsyat. Keluarga Pelgap Sekina yang diberkati Tuhan, kita lihat luar biasa kuasa dari kesepakatan itu. Luar biasa
mujizat dari kebersamaan di dalam Tuhan itu. Saya percaya keluarga Pelgap Sakinah yang dikasihi Tuhan, dengan kesepakatan kita, dengan kesepakatan keluarga Pelgap Sakinah, tiap hari Kamis mungkin bersama berdoa, bersama memuji Tuhan, bersama mendengar firman Tuhan, sekalipun lewat alat elektronik ini. Kita tidak bisa berjumpa di gereja, tapi Tuhan lihat kesepakatan keluarga Pelgap Sakinah. Saya percaya itu tanda kasih yang luar biasa yang Bapak Ibu tunjukkan mengasihi Tuhan. Itu tandanya iman yang tinggi bagi keluarga Pelgap Sakinah yang luar biasa. Tidak dihambat dengan apapun. Berusaha terus membuat kesepakatan untuk bersama memuji Tuhan. Ingat, keluarga Pelgap Sakinah, Tuhan mengampuni dosa-dosa Bapak Ibu semua. Karena kasihnya, karena usahanya, karena imannya. Dan yang kedua, dia akan berkata, pulanglah ke rumahmu, tinggallah di rumahmu, angkat tempat tidurmu, berjalanlah. Artinya, masalah-masalah Bapak Ibu, persoalan-persoalan Bapak Ibu, bahkan mungkin ada yang sakit, bahkan mungkin ada ekonomi yang mengalami sesuatu permasalahan, yakinlah keluarga Pelgap Sakinah, Tuhan pasti membuat mujizat yang luar biasa. Tuhan pasti lakukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena keluarga Pelgap Sakinah membuat sesuatu yang luar biasa dengan iman kepada Tuhan. Sama dengan yang kita perhatikan, di mana 4 orang ini mereka bersatu, mereka sekata, mereka seia, mereka dengan iman, mereka berusaha sehingga terjadi pengampunan kepada mereka pertama. Kedua, terjadi mujizat kepada mereka. Puji Tuhan, saya satu contoh lagi akan saya buat bagi keluarga Pelgap Sakinah. Saya akan bacakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kalau kita lihat kesepakatan kebersamaan di sana. Kisah Para Rasul pasal 12, saya akan bacakan ayat yang ke-5. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-5 yang berkata begini. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada satu pelayan Tuhan, di mana di zaman dari Herodes ada satu kemarahan bagi Raja Herodes tentang pengikut Tuhan. Bahkan ada yang dibunuh, yaitu Yakobus, karena berita tentang keselamatan itu. Yakobus dibunuh.
Dan Herodes melihat, wah, orang Yahudi senang kalau Yakobus ini dibunuh. Lantas Herodes berpikir lagi, ada satu lagi pengikut Tuhan, namanya Petrus. Herodes berkata, tangkap itu Petrus, penjarakan dia. Nanti selesai Paskah, baru kita hadapkan dia. Dan ingin mau berbuat jahat kepada Petrus itu. Ingin mau membunuh Petrus itu juga. Tetapi ada hal yang luar biasa terjadi. Ada kesepakatan. Ada kebersamaan. Ada kasih dari umat-umat Tuhan. Yaitu dia katakan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Beberapa jemaat memperhatikan masalah yang dihadapi Petrus. Mereka tidak mau tutup tangan. Mereka ingin menunjukkan kasih kepada Petrus. Lantas jemaat ini mereka buat kesepakatan. Mari kita berdoa untuk Petrus. Untuk yang punya masalah yang berat ini. Mari kita sepakat berdoa. Mereka katakan, luar biasa, mereka lakukan di satu tempat, mereka buat apa yang mereka lakukan, doa bersama dalam kesepakatan kesatuan hati untuk Petrus. Dia katakan di sini, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tekun. Perlu kesepakatan kita dalam ketekunan. Bapak Ibu. Bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun. Tetapi kita tekun dalam kesepakatan kita. Nanti akan ada bersaksi satu anak kami yang keluarga Pelgat Sekinah pernah saya melayani di Tangerang, di gereja kita di sana. Saya menyaksikan dan berkata waktu itu, tolong bawa di dalam doa. Sebab kena kanker sudah stadium 4. Nanti akan disaksikan. Tapi maksud saya, mujizat Tuhan terjadi dalam kesepakatan ini. Kami sepakat dalam doa. Jemaat sepakat, saya dengan istri sepakat, lantas semua anak-anak sepakat. Sampai sekarang puji Tuhan nanti dia akan bersaksi, akan dilihat oleh keluarga Sekinah. Mujizat Tuhan itu. Nah, inilah yang terjadi kepada Petrus. Ayat yang ke-12 dalam pasal ke-12 kisah para rasul ini saya akan bacakan. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, setelah jemaat yang sepakat tadi, maka kalau kita lihat ayat 5, 6, 7, 8, saya tidak bacakan. Di situ Petrus didatangi oleh malaikat. Dan malaikat berkata, hai Petrus, bangkit, berjalan. Penjaga banyak beregu untuk menjaga supaya Petrus jangan keluar. Dan situasi Petrus dalam situasi yang terikat juga. Tetapi
Allah bekerja dengan kuasa yang luar biasa. Turun malaikat dan dia berkata, Petrus, berdiri, keluar. Dia tuntun dengan luar biasa. Petrus belum sadar, dia keluar. Dia bawa oleh kuasa Tuhan. Setelah dia di luar, dia melihat, dia sadar bahwa dia sudah di luar dari apa yang bahaya bagi dia. Dia berjalan ke rumah yang dia katakan tadi, salah seorang Maria. Di rumah Maria dia datang. Dia ketemu di sana jemaat-jemaat yang banyak berdoa. Mereka adakan kesepakatan, kesatuan hati, kasih, iman mereka buat. Orang yang berdoa terkaget-kaget bahwa Petrus sudah keluar. Kenapa? Jadi pertanyaan, kenapa dia bisa terlepas dari bahaya itu? Karena terjadi kesepakatan doa. Bapak Ibu, keluarga Pelgap Sakinah yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sedang hadapi situasi satu wabah yang sangat menakutkan, yang disebut COVID-19. Harus banyak di rumah. Ekonomi mungkin ada yang terganggu. Bahkan kalau kita lihat, banyak yang telah meninggal. Sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagi keluarga Tuhan, keluarga Pelgap Sakinah, mari kita satukan hati kita dengan kasih. Mari Bapak Ibu di rumah mungkin satukan, buat kesepakatan. Mari kita berdoa, mari kita sepakat, suami istri, anak-anak, keluarga Sakinah. Mari kita sama-sama buat kesepakatan doa. Pertama, baik bagi jemaat, baik bagi bangsa dan negara, pemerintah kita, bagi keluarga kita, kita buat kesepakatan doa. Tuhan mengampuni dosa-dosa kita yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan lakukan keajaiban-keajaiban kepada kita. Jangan takut, yakinlah bahwa pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan pasti akan terjadi bagi umatnya, bagi gereja kita, bagi keluarga Sakinah, bagi dunia ini. Tuhan akan lakukan. Kalau saya melihat dengan situasi ini, saya perhatikan dengan COVID ini, sekarang bisa melalui layar-layar YouTube, melalui Zoom, melalui live streaming, berita firman Allah disebarluaskan ke seluruh muka bumi. Jadi ada satu rencana Tuhan yang indah. Kita tidak berkata terima kasih buat COVID, tidak. Tapi ada satu rencana Tuhan yang indah. Tapi kita ambil kesepakatan doa, kita buat kesepakatan iman, kesepakatan dalam kasih. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kita semua, bagi keluarga Sakinah. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita buat terus, mari pupuk terus keluarga Sakinah untuk kesepakatan. Jangan mundur, terus maju. Tuhan memberkati.
semuanya. Kita dengar kesaksian yang singkat yang pernah saya saksikan. Bapak Ibu akan melihat sebentar. Saya berikan. Pak. Shalom, Shalom, Bapak selamat Ibu, malam. keluarga Sekina. Puji Tuhan, Tuhan berkati malam hari ini. Saya pertama-tama mengucap syukur buat Tuhan karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk melayani Dia. Terlebih malam hari ini sedikit sebelum kesaksian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya keluarga Sekinah yang sudah banyak membantu saya baik lewat biaya, baik lewat doa, semuanya dari Tante Nila, Om Nawi, keluarga besar, baik semua yang ada di keluarga Sekinah. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang membalas semua pengorbanan, baik lewat doa apapun yang diberikan. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan yang memberkati dan membalas semuanya. Saya bisa sehat, saya bisa kuat, ya dengan kondisi badan yang mungkin sudah lebih gemuk dari kemarin sakit. Tapi puji Tuhan sampai saat ini, walaupun terhalang dengan biasa masih berobat 3 bulan sekali cek gitu, tapi nggak pernah. Nah, hanya cek darah saja. Itu pun sampai sekarang, kalau saya hanya minum obat hormon, tapi kalau melihat hasil yang kemarin November, sebenarnya itu hasilnya sel kankernya naik. Tapi saya merasa tubuh saya sehat, kuat, dan saya berpatokan dalam firman Tuhan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi semangat yang patah mengeringkan tulang, tapi kalau kita memiliki semangat, terus memiliki pikiran positif, terus memuji-muji Tuhan, terus bersyukur terlebih kepada Tuhan. Jadi saya rasakan kekuatan itu bukan datang dari manusia, tapi dari Tuhan. Sebab itu saya bersyukur sekali kalau malam ini dan saya bisa membawa kesaksian bagi keluarga Sekinah yang ada, bagaimana pertolongan Tuhan 2 tahun kemarin yang tadinya dokter sudah angkat tangan, sudah bilang ini mustahil, nggak bisa sembuh, sel kanker stadium 4 sudah menyebar sampai tulang, harus tinggal ya mungkin tinggal 15 bulan masa hidup, harusnya mungkin kalau sesuai dengan perkiraan dokter 2019 bulan Maret kayaknya dipanggil Tuhan seperti itu. Tapi sampai sekarang saya masih ada, saya masih sehat, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sebab itu saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat doa, dan saya minta dukungan doa terus dari baik Tante Nila, Om Nawi, keluarga, baik juga keluarga Sekinah, Bapak Ibu semuanya, untuk doa supaya saya tetap kuat, saya tetap sehat, dan saya tetap melayani Tuhan, dan nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat semua yang ada, dan shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa, ya kita berdoa. Sebelum berdoa, sebelum saya serahkan, kita akan nyanyi satu pujian yang berkata, kami berkumpul, kita berkumpul bersama sekalipun jauh, kita sepakat dalam doa, pasti Tuhan berikan kemenangan bagi kita. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta, sujud menyembah dalam indahnya hadirat. Kami rindu
Roh Kudus, genapi firman, jadikanku Allah, biar belas kasihanmu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Rohmu, hati kemuliaan membakar hati yang rindu untuk melayani sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kepadamu. Kami sepakat dengan keluarga Sakinah yang berada di daerah Tangerang. Tuhan, terima kasih buat pertolongan-Mu di mana saja keluarga Sakinah sepakat dalam berdoa dengan iman, sepakat beribadah lewat Zoom ini. Tuhan, terima kasih Engkau menolong kami semua. Kami berdoa buat keluarga Sakinah, Tuhan memberkati terus kesepakatan mereka untuk bersama-sama beribadah lewat Zoom ini. Berkati keluarga-keluarga Sakinah, berkati juga usaha kesehatan, berkati juga segala rencana mereka. Kami semua, kesempatan yang mereka buat untuk hamba-Mu, kami melayani dan kesaksian, Tuhan memberkati. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pengampunan dosa terjadi, mujizat terjadi, karena kesepakatan kami, kesatuan hati kami, bersama-sama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat pengurus juga, baik Ibu, Engkau tolong, biarlah kuasa-Mu menolong Ibu Nila, baik Bapak, Engkau campur tangan yang mempercayakan semua pelayanan firman-Mu kepada hamba-Mu. Berkati semua mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Ibu Nila. Ya, makasih Om Manik. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sehat ya Om ya, sehat terus ya sama Tante Deborah. Sehat, Ya, amin. ya, puji Tuhan. Salam buat semua keluarga Sakinah. Ya, Dari keluarga kami. amin. Tante nggak kelihatan Om. Ini saya suruh datang tapi tidak mau. Nah, aku di samping. Oh iya, Tante Deborah. Samping, aku di samping. Oh iya, teman yang setia ya. Tuhan berkati semua keluarga Sakinah, Amin. Ibu Nila, Pak Nawi. Ya, Ya. Kita bersatu terus dalam doa ya. Tuhan pasti tolong kita. Om, nanti kita keluarga Sakinah ke Belinyu ya Om ya. baik. Baik. Saya Kami- mengharapkan kehadiran keluarga Sakinah ke Belinyu. Pintu Iya. terbuka. Kita penginjilan sambil piknik ya Om ya ke Belinyu ya. Iya, kami siap. Amin. Doain Om, sepakat nih doa supaya nanti kita jumpa di sana ya. Betul, kita sepakat doain. Ya, oke. Puji Tuhan. Malam ini kalau Om Manik bisa gabung dengan kita itu sebetulnya nggak ada di dalam rencana saya.
Cuma Ya. tadi pagi habis berdoa seperti Tuhan ingatkan kenapa nggak undang Om Manik berbicara gitu ya. Lalu inilah gerakan Roh Kudus, lalu saya WA kepada Om cepat jawab, Om langsung bersedia, puji Tuhan ya. Semua Dia. karena Roh Kudus ya Om ya. Amin. Terima kasih buat kepercayaannya. Amin. Esther ini ya, waktu terkena kanker, memang luar biasa ya. Dokter boleh Ponis. mematok, memvonis umur kita sekian. Maka itu kita dengar kesaksian ini, malam ini kalau di antara kita ada yang sedang sakit atau punya masalah yang begitu berat, sepertinya tidak tertolong, kita ingat Esther ya. Dia tidak putus asa, nangis pasti nangis lah. Saya pun ikut nangis waktu kejadian itu ya, waktu divonis begini. Tapi Tuhan buka jalan dengan heran. Maka itu kesepakatan doa ya Om ya, kesepakatan doa luar biasa itu, mujizat terjadi. Dan kami sebenarnya sudah tidak bisa mau buat apa, tapi dengan kehadiran ibu-ibu yang dibawa Ibu Nila dari Tangerang ke Jakarta yang mendoakan malam itu. Dari situ kami rasa suara Tuhan melalui ibu-ibu. Kami anggap itu malaikat-malaikat Tuhan. Yang dikirim Tuhan malam itu. Dikasih jalan gitu loh. Ya, memang terkagum-kagum sama kuasa Tuhan ya kalau ingat saat itu ya. Saya dengan Ibu Wanita Esther kesanalah ke tempatnya Om Manik waktu itu datang dari dari Bangka dalam kebingungan kemana harus berobat, sedangkan dokter sudah disebutkan begini-begini. Kata saya, Om cari aja second opinion ke Pineng ya. Pasti Tuhan buka jalan. Om juga bingung, biayanya bagaimana? Saya juga bingung, dari mana itu biaya? Tapi nggak apa-apa Om, kita berangkat dulu lah. Nanti Tuhan buka jalan ya. Kita terus bersahati di dalam doa. Makanya kalau ada teman-teman kita yang sedang sakit dalam masalah, kita sepakat berdoa, bersahati. Pasti mujizat terjadi. Ya? Pasti mujizat terjadi. Seperti tadi ada hal yang luar biasa. Ya, ada hal yang luar biasa yang Allah mau katakan. Jadi memang kita terus belajar tentang sepakat ini. Dari kata ini banyak sekali rahasia firman Tuhan yang akan dibukakan buat keluarga Shekinah. Ya. Amin. Saya mau menyapa Alyong. Alyong, ini juga luar biasa ini ya. Sakit, operasi berkali-kali. Tapi Tuhan, bagaimana kondisimu, Lyong? Sudah sehat ya? Puji Tuhan, sehatan. Ya. Amin, amin, amin. Amin. Akhirnya, Lyong. Akhirnya semua beres ya. Amin. Ya, sebut saya kalau dibilang udah lewat badainya, Tan. Udah lewat badainya. Amin. Tuhan. Tetap semangat. Lewat. Biasanya Alyong kalau ikut Zoom mukanya meringis-ringis ya. Nggak kuat duduk ya. Ya. Suami mukanya bersih. Puji Tuhan. Ya, Om Manik, ini Alyong juga banyak masalah penyakit, tapi Tuhan udah tolong. Hari ini dia bilang badai sudah berlalu. Sudah berlalu, puji Tuhan, Leong. Ya. Jadi ada juga teman-teman kita yang kena COVID, sekarang sudah negatif ya. Jadi puji Tuhan. Berdoa buat keluarga Bapak Aming ya. Bapak Aming kata dokter bukan COVID. Ini lagi dicek lab terus apa penyakitnya karena dia meriang terus gitu, kedinginan. Terus kita doa buat papinya Ika, maminya Ika, papinya Erin ya, itu semua sedang berjuang untuk sembuh dari COVID. Erin juga akan menikah supaya papanya bisa sembuh sempurna ya. Memang kita nggak maulah kena itu ya, tapi kalau Tuhan izinkan kena, kita yakinin aja pasti sembuh, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Puji Tuhan. Tante. Ya. Dinyalain dulu videonya, mau difoto Tante. Oh iya, tolong dong semua mukanya tampil dong. Pada keluar.
Di foto, soalnya mau di absen nih tiap Kamis ya. Nah, itu kan pada Ada beberapa yang keluar sih. Iya, udah ada yang keluar nih beberapa orang nih. Ada Siapa ya? 41 keluarga yang bergabung nih. Kalau ibadah Ini, sekitar 80 orang kumpul ya, puji Tuhan. Ayo siap-siap di foto yang cantik. Senyum ya, 1, 2, 3. Sekali lagi tahan ya. Tahan sekali lagi. Udah sampai dengar. Bentar. Udah belum? Sekali lagi Tante. Ya. Mantap. Ya. Sekali lagi. Nyalain semua videonya ya. Siap, 1, 2. Oke. Ingat dibabakan ya, kita lagi foto gitu. Ingat dibabakan. Puji Tuhan, malam ini saya kasih ruang kesaksian nih 1-2 orang. Maaf, apa ada yang mau bersaksi? Punya pengalaman yang luar biasa. Kan. Ya? Ya, saya. Oh, Aliong. Silakan, ya. Liong. Singkat padat, Liong. Ya, ya puji Tuhan ya. Ya. Ya, saya mau bersaksi buat cinta kasih Tuhan. Ya, kalau dibilang tahun kemarin mungkin hampir setahun saya ya di kamar aja ya. Ya, kalau dibilang mungkin saya sempat benar-benar kritis itu 1 kali di kamar. Ya puji Tuhan, saya selama masa kritis itu 2 kali saya pernah waktu pendarahan juga. Kritis itu saya hanya angkat 1 pujian itu kekuatan Yesus apa? Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Itu pujian itu yang apa kalau saya bilang yang menguatkan saya di masa-masa kritis. Ya, semua mungkin tahu saya operasi 5 kali. Ya puji Tuhan, semua saya hanya bersyukur, terima kasih buat doa Tante, keluarga Sekina, juga kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan luar biasa buat saya. Ya tanpa kasih Tuhan, saya tidak mungkin bisa sampai hari ini. Ya seperti saya katakan tadi, badai sudah berlalu. Ya saya hanya bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Tanpa kasih Tuhan, saya mungkin tidak bisa seperti sekarang ini. Sudah kalau mungkin ya pulih 100% ya belum, karena saya 1 bulan sekali masih harus minum obat. Jadi tiap bulan saya mesti kontrol lagi. Jadi memang belum 100% badan saya ini fit belum. Tapi ya saya bersyukur saya udah bisa, ya mungkin kalau dibilang ya enggak bisa aktivitas lah ringan-ringan. Seperti sebelum Tante juga tuh pernah nengok saya. Dulu saya benar-benar itu pucat banget, tapi ya puji Tuhan saya sekarang udah jauh lah. Ya semua itu juga semangat, ya berkat kunjungan Tante juga bikin saya tambah semangat sampai sekarang hari ini. Itu aja kesaksiannya. Ya terima kasih. Selamat malam semua. Haleluya. 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 Iya. Ya waktu Aliong sakit, kita juga semua bingung ya Aliong ya. Ya. Berkali-kali dioperasi, ini dokternya benar apa enggak ya, tapi ya. Karena berserah sama Tuhan Ya, yang punya pekerjaan, akhirnya semua bisa berlalu ya. Ya. Amin, amin. Tuhan. Semangat ya Aliong ya. Ya. Ini kalau Terima kasih Tante Om Nawi. nah, nanti kalau udah pandemi berlalu bisa berkunjung, bisa datang ke gereja langsung. Amin. Ya, saya juga udah kangen banget Tan mau ke gereja. Ya, di Tuhan ada Zoom begini kita bisa saling lihat mukanya ya. Aliong udah gemuk. Ya. Aliong mukanya udah gemuk nih. Ya naik timbangan Tan, naik 4 kilo. Oh, habis sakit. Lumayan, makannya udah banyak tuh. Yang penting tadi Espertina apa? Hati yang gembira adalah obat. Obat, iya betul itu. Saya benar-benar gembira hari ini Tan. Bersaksi juga.
Itu tadi Esther bilang apa? Yang menyembuhkan dia ya hati yang gembira, dia nggak pernah sedih, dia nggak pernah menghadapi Amin. Waktu itu dokter bilang stadium 4B lagi. B itu yang 4,5 menuju kepada 5, luar biasa. Sehatnya luar biasa, Esther. Ya, Amin. iya. Aduh, Amin. ya kesaksian. Aku doa. Betul. Sepakat berdoa begitu ya, Leon ya. Benar, benar. Termasuk semua keluarga Sekinah mendoakan. Benar, Aku doa itu. sakit semua keluarga Sekinah ikut berdoa. Ikut terbeban dengan apa yang dialami oleh Esther ya. Iya. Itulah keluarga Tuhan ya, keluarga yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Benar. Kan gereja yang mula-mula itu bisa berkembang karena kesepakatan seperti itu. Hati, Ya. pun bilangannya makin banyak, orang-orang merasa segan karena kumpulan itu menjadi kumpulan yang kuat. Kita berdoa, keluarga kita sepakat berdoa, keluarga Sekinah juga boleh menjadi seperti jemaat yang mula-mula ya, puji Tuhan. Ada lagi nggak yang mau bersaksi? Ada ya. Tapi Tante tahu kalian pasti banyak pergumulan, kita saling doa mendoakan ya. Pasti badai berlalu ya. Amin. Melewati badai sudah berlalu. Raja Wali bisa terbang tinggi karena dia menghantam badai. Banyak orang ada badai lari, tapi Raja Wali ada badai dihajar, dihantam terus, dan dia bisa naik terbang tinggi. Kita juga seperti itu. Iman kita bakal tinggi, naik level terus ya. Terus banyak berdoa dan sepakat. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Ada yang mau bertanya sama Om Manik mungkin? Ada yang mau bertanya dengan Om Manik mungkin? Om Manik umur berapa? Anak berapa? Aduh, puji Tuhan ya Om ya. Om Manik anak ketiga ya Om. Puji Tuhan, puji Tuhan. Anak ketiga, cucunya 3 ya Om ya. Cucu sudah Cucu 4. 4. Cewek semua. Oh, 4 cewek semua, Tuhan percayakan Cewek anak semua. perempuan. Puji Tuhan ya. Esther seharusnya sudah menikah pada waktu bulan Juli ya Om ya. Juli Betul. dia akan menikah, bulan 5 dokter nyatakan dia kanker stadium 4 dan usianya tinggal 19 bulan. Coba Anda bayangkan. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan pasti stres luar biasa. Betul. Seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan pasti kalau bukan kekuatan dari Tuhan pasti bilang begini, kenapa Tuhan? Aku kan pelayan Tuhan, aku kan setia, kenapa Tuhan izinkan begini? Gitu kan? Tapi Esther sudah betul-betul mengerti panggilan Tuhan dan dia boleh bersaksi hari ini nama Tuhan dipermuliakan ya. Puji Tuhan. Amin. Dan berkati pelayanan Om semua. Yuk, kita akan akhiri saja pertemuan kita malam ini. Tadi Om Manik udah berdoa, saya nggak perlu berdoa lagi. Kita saling berdoa di rumah ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat malam. Semua. Ya. Semua Ya. keluarga Sekinah Tuhan berkati. Sampai ketemu. Ketemu lagi Tante. Iya. Sama-sama. Haleluya semuanya ya. Udah malam, besok kerja. Dadah. Malam. Dadah. Dadah.